Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 27 Juni 2021. Selamat kita bertemu lagi dalam ibadah online hari ini. Doa saya kita semua diberkati Tuhan lagi melalui seluruh rangkaian ibadah kita hari ini, melalui pujian dan penyembahan, secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang akan saya share, akan saya sampaikan hari ini. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang kepada Engkau, kami mau bersyukur, memuji, menyembah-Mu. Mengucap syukur, berterima kasih untuk perlindungan, penyertaan, pemeliharaan buat kami, buat keluarga kami. Bahkan terima kasih sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan terus menjaga, melindungi kami semua. Bahkan Tuhan berkati kami, Tuhan cukupkan tiap-tiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan kami bersyukur hari ini kami ada waktu lagi untuk beribadah bersama. Walaupun mungkin secara online kami ada waktu untuk duduk diam, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Sebelum kami mulai seluruh rangkaian ibadah hari ini, kami mohon Engkau memberkati kami. Engkau hadir dalam ruangan kami masing-masing, dalam rumah kami masing-masing, sehingga kami semua tanpa terkecuali, kami semua diberkati oleh Engkau lagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati semua tim worship, supaya kami semua diberkati lewat tiap lagu, tiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan hari ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Nothing but the blood of Jesus. Oh
Selamat pagi Bapak Ibu semua, sekali lagi selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini. Ya, hari ini saya akan melanjutkan seri khotbah tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Setelah minggu lalu kita skip karena kita merayakan Father's Day. Sehingga hari ini saya akan menyampaikan atau sharing kebenaran firman Tuhan tentang pencobaan Tuhan Yesus yang ketiga, sekaligus mungkin sebagai summary, sebagai kesimpulan dari seri khotbah ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, sebelum lebih lanjut saya sampaikan sharing kebenaran firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini, pagi ini, secara online kami ada waktu untuk duduk diam, beribadah bersama-sama, memuji, menyembah-Mu, bahkan juga mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan tentang pencobaan Tuhan Yesus yang ketiga ini sebagai penutup dari rangkaian atau seri khotbah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun yang sudah memberkati hamba, kiranya juga memberkati, menguatkan, memberikan pelajaran penting buat semua kami yang mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Engkau ada di ruangan ini, Engkau juga ada di ruangan semua Bapak Ibu, semua keluarga yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita lihat kembali Injil Matius. Tapi hari ini kita akan fokus kepada Injil Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Sekali lagi Injil Matius pasal 4, kita akan fokus kepada ayat 8 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, kepada Yesus maksudnya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu, saya sambung tutup ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu, mengawali khotbah ini saya mengingat membaca sebuah artikel tentang sebuah novel yang ditulis tahun 1954 yang berjudul The Year the Yankees Lost the Pennant, yang ditulis oleh Douglas Wallop. Douglas Wallop menceritakan sebuah kisah lucu dalam novelnya tentang pria atau laki-laki setengah baya yang kelebihan berat badan, ya boleh dikatakan kegemukan. Tapi laki-laki setengah baya ini juga merupakan fans berat dari tim senator, tim baseball senator dari Washington. Tim yang dia dukung adalah, tim yang dia dukung adalah senator dari Washington yang waktu itu tidak pernah bisa mengalahkan tim Yankees dari New York. Di tiap kejuaraan Amerika, tim senator Washington tidak pernah mengalahkan Yankee. Nah, satu waktu Bapak Ibu di musim panas, di musim summer, ketika tim senator kembali berada jauh di bawah Yankee, tiba-tiba datang seorang asing, ini cerita dalam novel, menawari laki-laki setengah baya separuh baya tadi satu deal, satu kesepakatan yang sangat luar biasa. Dealnya begini, laki-laki tadi akan diubah, laki-laki asing tadi menawarkan deal ini kepada laki-laki setengah baya tadi. Kamu akan diubah, saya akan mengubah kamu menjadi seorang pemain baseball liga utama dan akan memimpin tim kesayangan kamu, senator Washington, menuju kemenangan atas Yankees. Pertanyaan tentu, siapa orang asing itu? Tidak lain Bapak Ibu adalah setan, iblis itu sendiri. Dan berapa harga untuk memberikan apa yang diinginkan oleh laki-laki setengah baya tadi untuk menjadi seorang pemain baseball yang terkenal, menjadi tim utama dari senator, tim kesayangan dia. Apa dealnya? Apa harga yang harus dia bayar? Bapak Ibu, tidak ada lain, jiwanya sendiri. Itulah dealnya. Tapi Bapak Ibu, setelah membuat deal, rupanya diceritakan dalam novel itu, laki-laki tadi setuju. Dan bagian selanjutnya dari buku ini adalah kisah lucu tentang pengalaman dari laki-laki setengah baya itu atau separuh baya yang telah diubah menjadi Joe Hardy, seorang pemain baseball paling fenomenal pada waktu itu yang berusia 21 tahun. Dalam waktu 2 bulan, laki-laki tadi yang sudah berubah menjadi Joe Hardy mencapai 48 home run, bat 0.545. Bapak Ibu yang senang baseball tahu istilah ini. Dan akhirnya dia menjadi seorang bintang yang sangat-sangat dikenal secara nasional di Amerika waktu itu. Setiap halaman news, berita-berita tentang olahraga Bapak Ibu di mana saja di Amerika menulis tentang Joe Hardy.
yang adalah laki-laki tadi. Dia mendapat kontrak dengan bayaran yang sangat tinggi dari tim Senator Washington. Apalagi semua perempuan, wanita mengejar Joe Hardy, mengejar dia. Apa yang terjadi selanjutnya Bapak Ibu, ini hanya cuplikan-cuplikan dari novel tadi, diceritakan dalam buku tersebut. Karena dia sudah berubah jadi Joe Hardy, jadi Bapak Ibu dia tidak kenal lagi istrinya, demikian pula sebaliknya, istrinya juga tidak mengenal dia, diceritakan. Akhirnya apa yang terjadi? Tiap kali ketemu istrinya, dia tabrak istrinya. Bapak Ibu, tidak diceritakan, atau saya juga sendiri belum baca buku ini, tidak punya buku ini, hanya baca artikelnya, tidak diceritakan apakah istri dari laki-laki tadi pingsankah atau matikah, yang pasti itu yang terjadi. Nah, apakah Joe Hardy bisa keluar dari laki-laki tadi yang sudah berubah jadi Joe Hardy, apakah dia bisa keluar dari kesepakatannya dengan setan? Sekali lagi, saya belum baca buku ini, ingin beli juga cerita ini, tapi katanya justru ini yang menjadikan novel tadi menjadi buku atau novel komedi, cerita lucu. Bapak Ibu, apakah dia bisa keluar dari kesepakatannya dengan setan tadi, Bapak Ibu? Kita tidak tahu, tapi berdasarkan beberapa pengalaman saya secara pribadi dalam pelayanan atau melayani orang yang kerasukan setan, Bapak Ibu, atau yang sudah terikat dengan kuasa setan, atau yang sudah pernah membuat perjanjian deal dengan setan dalam bentuk apapun, saya kira-kira sudah sedikit bisa menduga, walaupun belum membaca buku itu, sudah bisa menduga apa akhir dari kisah tadi. Oke Bapak Ibu, itu cerita lucu kocak tentang laki-laki setengah bayang diubah menjadi Joe Hardy. Tapi menurut saya ada sesuatu yang jauh lebih lucu, lebih kocak lagi Bapak Ibu. Apa itu? Ada begitu banyak orang yang sebenarnya dalam hidupnya, saya berdoa tidak termasuk kita, tapi ada begitu banyak orang yang dalam hidupnya tanpa sadar telah mengadakan kesepakatan yang sama dengan setan, dengan iblis. Mungkin bukan seperti laki-laki tadi untuk mengalahkan Yankee, tapi mungkin Bapak Ibu, kita semua atau banyak manusia yang mengadakan kesepakatan dengan iblis, dengan setan, untuk bisa melakukan apa yang menjadi keinginan mereka. Apa yang ingin mereka lakukan? Mungkin ada yang ingin menjadi wanita cantik, atau ingin menjadi laki-laki yang cakep, yang dikejar-kejar oleh para wanita, atau juga mungkin dikejar oleh menjadi wanita cantik yang banyak dikejar oleh laki-laki. Banyak juga mungkin manusia yang ingin menjadi seorang jutawan, ingin menjadi seorang yang kaya, ingin punya beberapa rumah yang mewah, ingin punya rumah di Beverly Hills, ingin punya mobil Tesla. Bapak Ibu, sekali lagi, ini peringatan untuk kita, ini pelajaran yang ingin kita lihat dari pencobaan yang ketiga. Jangan sampai kita pun sekarang sedang mengadakan kesepakatan dengan setan, dengan iblis. Dan ini adalah kesepakatan yang akan dibuat setan, iblis, kapan saja dengan siapapun. Apa itu? Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang baik menurut kita, karena memang itu yang kita inginkan. Tapi iblis katakan apa? Dealnya adalah jual jiwamu. Jiwamu yang akan menjadi harganya. Dan iblis menawarkan kesepakatan itu kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu baca cerita ini, ingat, Yesus telah menunjukkan komitmennya untuk menjadi anak Allah yang taat melalui jawabannya atas dua pencobaan yang pertama. Tapi kalau Bapak Ibu baca lagi lebih jauh kisah ini, dalam pencobaan atau godaan yang ketiga, iblis mengubah strateginya. Dalam catatan Matius, Bapak Ibu, Injil Matius pasal 4, dua pencobaan pertama menurut saya merupakan anak tangga menuju kepada ujian yang ketiga hari ini, yang merupakan ujian final atau ujian tertinggi. Ini ujian akhir, boleh dikatakan Bapak Ibu, ujian tertinggi. Ini adalah upaya terakhir setan, iblis, dan mungkin paling menipu, untuk menjebak Yesus ke dalam ketidaksetiaannya kepada Bapanya di sorga. Untuk menjebak Yesus kepada ketidaksetiaannya terhadap panggilannya yang utama dari Bapanya. Sehingga mari sama-sama kita lihat Bapak Ibu bagian firman Tuhan ini lebih jauh. Paling tidak ada 3 bagian yang ingin saya share dalam waktu beberapa menit ini Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita lihat lebih jauh godaan yang ketiga. Yang kedua, kita mau lihat tanggapan, respon dari Yesus ketika iblis memberikan serangan yang ketiga. Dan yang terakhir kita lihat sebagai aplikasi-implikasi dari bagian firman Tuhan ini, dan mungkin sebagai summary dari seri khotbah ini. Oke, Bapak Ibu, kita lihat. Godaan ketiga tidak dimulai seperti dua pencobaan pertama dengan kata-kata, jika engkau adalah anak Allah. Dua pencobaan pertama dimulai dengan kalimat ini. Tapi Bapak Ibu, iblis tampaknya telah mengakui bahwa Yesus lebih memilih untuk benar-benar taat sebagai anak Allah dalam dua pencobaan pertama.
Sehingga waktu masuk pencobaan yang ketiga, Bapak Ibu, setan mengubah strategi, pola dan strukturnya berubah. Apa kira-kira perubahannya? Dua godaan pertama, kalau Bapak Ibu perhatikan, Yesus hanya diminta untuk memamerkan kuasanya. Tapi godaan ketiga, Yesus langsung diberikan apa yang Yesus inginkan. Saat itu juga iblis katakan, ini semua yang kau inginkan, aku berikan. Aku berikan saat ini juga. Oke Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kira-kira seperti apa kondisi Yesus? Sekali lagi kita lihat, gimana kondisi Yesus setelah dia melakukan puasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Yang pasti Bapak Ibu, menurut saya, Yesus waktu itu sedang sendirian. Dalam keadaan lusuh, mungkin kotor, lapar, dan haus. Bahkan mungkin secara manusia dilihat kondisi Yesus pada waktu itu kita boleh kategorikan kondisi kemiskinan yang tidak punya apa-apa, sendiri di padang gurun. Tapi Bapak Ibu, iblis tahu kondisi ini, sehingga iblis menawarkan sesuatu dalam godaan yang ketiga, sesuatu yang boleh dikatakan sangat jauh dari kondisi Yesus waktu itu. Boleh dikatakan sesuatu yang mustahil untuk diperoleh ketika kita melihat kondisi Yesus pada waktu itu. Dan disinilah iblis mengambil kesempatan. Intinya iblis katakan, oke Yesus, biar saya menunjukkan cara untuk memenuhi semua keinginan hatimu. Dia bawa Yesus ke gunung yang tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan semua kemegahannya. Boleh dikatakan itu berarti termasuk kerajaan Roma, karena mereka berada di situ waktu itu. Pada saat itu kemegahan seluruh kerajaan dan penampilan Yesus, kondisi Yesus, menurut saya tentulah sangat kontras, ya, sangat jauh Bapak Ibu. Setan lanjutkan, semua ini dia perlihatkan, semua kemegahan ini, kerajaan dunia ini akan saya berikan kepada engkau. Satu syaratnya, jika engkau sujud menyembah aku. Sekali lagi Bapak Ibu, dua serangan pertama masih memerlukan waktu dan keputusan apakah saya, dalam hal ini Yesus, akan atau mau melakukannya atau tidak. Dua serangan pertama semuanya tergantung kepada Yesus. Apakah mau melakukannya, apakah mau mentaatinya atau tidak. Dalam dua serangan pertama, sayalah dalam hal ini Yesus yang harus melakukan sesuatu untuk memperolehnya. Tapi perhatikan serangan ketiga sekali lagi. Semua sudah ada, akan segera diberikan tanpa melakukan apa-apa sepertinya. Dan memang itulah yang diinginkan dan diidam-idamkan oleh semua kita Bapak Ibu. Semua orang, termasuk Yesus pada waktu itu sebagai seorang manusia. Tapi sekali lagi perhatikan akhir dari serangan ketiga. Serangan ketiga menuntut satu hal yang sepertinya sederhana tapi sangat vital, yaitu menyembah setan. Bapak Ibu, mari kita lihat serangan, dengan melihat serangan dari godaan setan yang ketiga ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan amati. Paling tidak. Yang pertama, daya tarik yang diberikan setan. Bapak Ibu, sekali lagi, kondisi Yesus lemah, kotor, lapar, lelah, sendiri di tempat sunyi di padang gurun. Sepertinya tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Dalam kondisi miskin boleh dikatakan, tidak ada hal yang bisa dicapai. Tapi setan memberikan daya tarik lewat tawaran yang ketiga, melalui memperlihatkan Yesus kemegahan atau kerajaan dunia. Tentunya setan memberikan daya tarik apa? Kemegahan, hidup yang penuh makna, ketenaran, memimpin sebuah kerajaan, tidak ada penderitaan, semua yang kau inginkan hari ini juga hasilnya cepat, instan, tidak ada penundaan, dan engkau juga menjadi seseorang yang berkuasa. Bayangkan menjadi raja atas semua kerajaan dan kemegahannya. Bapak Ibu, untuk setiap kondisi Yesus waktu itu, boleh dikatakan, kondisi Yesus pada waktu itu, iblis menawarkan solusi, memberikan kepada Yesus semua jalan keluar. Dan dalam menjawab dua pertanyaan, atau dua pencobaan pertama, Yesus menurut saya telah menolak semua aspek atau daya tarik yang ditawarkan oleh setan. Udah pasti Yesus tidak akan mengubah batu menjadi roti untuk menghentikan penderitaannya karena kelaparan. Sudah pasti Yesus tidak akan melompat dari tempat tinggi, saya udah khotbahkan, Bu Sarah sudah khotbahkan, dari bait Allah untuk mendapatkan ketenaran secara instan. Dalam godaan kedua, Yesus pun tidak menyerah pada iming-iming jalan pintas untuk mendapatkan hasil instan. Tapi Bapak Ibu, dalam pencobaan ketiga, setan kemudian menambahkan satu elemen lain untuk membuat paket baru yang menurut saya lebih menarik. Hei, engkau dapat memiliki segala kemegahan, engkau dapat memiliki segala ketenaran, hidup yang berarti, dan semuanya instan.
Tapi iblis tambahkan satu elemen, apa Bapak Ibu? Engkau juga tetap dapat melayani Tuhan saat kamu memperoleh semuanya itu. Yakni apa? Dengan menjadi raja. Bapak Ibu, bukankah itu panggilan Yesus? Menjadi raja artinya Yesus melayani Tuhan, melayani Bapanya yang di sorga. Dan sekali lagi, kalau kita aplikasikan dalam hidup kita Bapak Ibu, bukankah itu yang kita inginkan? Kalau mau jujur, kita ingin jadi orang terkenal, kita ingin jadi orang kaya, kita ingin punya semuanya, tapi juga tentunya kita ingin pada saat bersamaan kita juga masih bisa disebut sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang baik, sebagai orang yang tetap melayani Tuhan. Tapi saya mau garis bawahi, tekankan di sini, jangan lupa kunci dari serangan ketiga adalah syarat penutup. Jika engkau menyembah aku, kata setan. Bapak Ibu, lanjut yang kedua ya. Tadi daya tarik. Perangkapnya selalu ada jerat atau perangkap dengan tawaran seperti yang diberikan oleh setan. Kita seringkali mudah tertipu dengan daya tarik tapi melupakan perangkapnya. Apa perangkapnya? Sekali lagi saya ulang. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kau punya semua, daya tarik. Saat ini juga engkau berikan. Siapa yang tidak mau? Tapi jangan lupa ada perangkap. Ini yang sering kita lupa. Setan bilang, jika engkau sujud menyembah aku. Bapak Ibu, mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa tahu? Saya tidak bisa ketemu iblis seperti Tuhan Yesus di padang gurun, bertemu langsung dengan iblis sebagai sosok setan, iblis yang memberikan tawaran itu. Tapi Bapak Ibu, jangan lupa, pada saat ini kita hidup pada zaman sekarang, mungkin kita tidak bertemu langsung dengan sosok iblis. Tapi jangan lupa, iblis bisa memakai pikiran kita, iblis bisa memakai kehendak kita. Iblis bisa memakai keinginan hati kita. Iblis bisa memakai semua yang Bapak Ibu inginkan dalam dunia ini. Melalui pikiran, melalui hati. Dan pada saat yang bersamaan tanpa kita sadar, kita menyembah semua itu. Jangan lupa Bapak Ibu, bicara soal menyembah, dalam konteks Yesus menyembah setan, jangan lupa, ketika ada kata penyembahan, itu berarti berbicara tiga hal. Yang pertama berbicara tentang kesetiaan kita kepada yang kita sembah. Yang kedua berbicara tentang superioritas orang yang disembah. Apapun, siapapun. Dan yang ketiga bicara soal ketergantungan kita sebagai penyembah pada yang disembah. Sekali lagi, mungkin kita tidak menyembah setan, tapi bagaimana dengan pikiran kita, keinginan hati kita. Jangan-jangan itulah yang sudah menjadi sesembahan kita, yang kita layani, yang kita ikuti keinginannya tiap-tiap hari, bukan Tuhan. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu, Yesus menurut saya sangat peka dan sangat menyadari bahwa tindakan simbolis sujud menyembah setan, walaupun hanya dilakukan satu kali pada waktu itu, tapi akan membawa kewajiban konsekuensi yang sangat fatal dalam hidup ke depan. Dan jangan lupa, saya selalu ulang ketika bicara soal kuasa gelap, bicara soal pelayanan kuasa setan, jangan lupa Bapak Ibu, iblis atau setan tidak pernah memberi secara gratis. Dia berikan hari ini, tapi jiwa kita menjadi harganya. Dan dia akan tuntut seumur hidup kita Bapak Ibu. Yang ketiga dari godaan yang ketiga Bapak Ibu, orang tentu bertanya, bukankah setan itu bapa segala pendusta? Pasti dia berbohong. Tapi Bapak Ibu, bisakah setan memenuhi tawaran yang dia berikan kepada Yesus pada waktu itu? Menurut saya ya, bisa. Kenapa saya katakan Bapak Ibu? Dalam kisah Lukas tentang pencobaan, iblis, kalau Bapak Ibu baca, iblis mengklaim bahwa Tuhan telah memberinya segala kuasa dan kemuliaan, dan bahwa dia dapat memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan. Lukas pasal 4 ayat 6, Bapak Ibu bisa baca. Dan Yesus tahu ini. Kemudian dalam Yohanes 12 ayat 31, dalam Yohanes 16 ayat 11 juga, Yesus menyebut iblis sebagai penguasa dunia ini. Karena itu saya secara pribadi waktu baca kisah ini, pencobaan Yesus pada gunung khususnya pencobaan ketiga, saya menganggap sejauh ini pernyataan iblis benar. Lebih jauh lagi, kalau iblis itu tidak mengatakan yang benar, mungkin Yesus akan mengatakan lain. Mungkin Yesus akan mengatakan kepada iblis waktu itu, setan, kamu bohong. Kamu pendusta, kamu tahu bahwa kamu tidak akan bisa menyerahkan semua kerajaan yang kamu janjikan kepada saya. Tapi dalam kisah ini, kalau Bapak Ibu baca ayat 8-10 tadi, Tuhan tidak mengatakan itu. Sehingga Bapak Ibu, yang pertama daya tarik, hati-hati. Yang kedua perangkap. Dan yang ketiga, setan bisa buat kalau dia janjikan kepada kita, dia bisa buat kita kaya, bisa.
Dia buat kita bisa buat Bapak Ibu dan saya berhasil. Dia bisa memenuhi semua apa yang Bapak Ibu inginkan, bisa. Tapi hati-hati dengan perangkap tadi. Sekarang yang kedua Bapak Ibu, mari kita sama-sama lihat tanggapan dan respon Yesus. Saya mau kita lihat sama-sama. Jawaban Yesus kepada iblis sederhana, tapi menurut saya to the point. Seperti yang dia lakukan dalam menjawab dua pertanyaan pertama, Yesus mengacu pada kitab Ulangan. Yesus selalu melawan dengan firman Allah. Ada tertulis, tapi menarik, dalam serangan ketiga, iblis mengubah strategi. Tapi saya melihat dalam jawaban terhadap serangan ketiga, Yesus juga, pernyataan Yesus atau statement Yesus menjadi lain. Sebelum dia katakan ada tertulis, Yesus katakan apa? Enyahlah setan. Karena ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Sekali lagi Bapak Ibu, kita semua mudah terjebak ketika kita membaca godaan yang ketiga. Kita berusaha untuk mengartikan godaan itu, apa kira-kira maksud dari godaan ketiga. Tapi kita melupakan isu sentral dari bagian ini, khususnya dari statement, dari pernyataan Tuhan Yesus. Hanya Allah yang layak disembah. Sekali lagi Bapak Ibu, ingat poin ini, hanya Allah yang layak kita sembah. Pertanyaan buat Bapak Ibu dan saya ketika membaca kalimat ini. Ingat, dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 35-40, iblis memakai taktik ini juga kepada bangsa Israel. Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan orang Israel, dia memerintahkan mereka apa? Jangan menyembah Allah lain atau sujud kepada mereka, atau melayani mereka, atau mempersembahkan korban kepada mereka. Tapi Tuhan yang membawa kamu keluar dari Mesir dengan kuasa yang besar dan dengan tangan yang teracung adalah dia, hanya dialah yang harus kamu sembah. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya, bangsa Israel tidak mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Tapi bangsa Israel menyembah Tuhan, pada saat yang bersamaan mereka juga menyembah patung lain, mereka menyembah ilah lain, mereka menyembah Allah lain. Sehingga Bapak Ibu, ketika belajar tentang jawaban Yesus, hanya Allah yang layak engkau sembah. Sekarang mari kita lihat pada diri kita Bapak Ibu. Siapa yang kita sembah sekarang? Siapa yang kita layani sekarang? Atau siapa yang menjadi sesembahan kita? Siapa yang terutama, yang terpenting, yang kita tempatkan di atas segala-galanya dalam hidup kita? Jangan sampai Bapak Ibu, kita juga sama seperti bangsa Israel. Kita kalah dengan serangan ketiga ini karena kita menyembah Tuhan, tapi kita juga menyembah setan. Sekali lagi, bukan mungkin menyembah sosok setan itu secara langsung, tapi apa yang bisa dipakai oleh setan dalam hidup kita pada zaman sekarang, yang akan membuat kita makin hari makin jauh dari Tuhan, menduakan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, bisa pikiran kita, bisa kehendak kita, bisa keinginan-keinginan hati kita yang ingin kita penuhi secara cepat. Atau lebih konkret lagi Bapak Ibu, bicara soal sesembahan, bicara soal sesuatu yang kita layani, yang tentunya kalau bicara soal melayani, menyembah, dialah yang mengatur hidup kita. Uang bisa menjadi objek penyembahan Bapak Ibu dan saya. Kekayaan, ingin menjadi kaya bisa menjadi objek penyembahan kita. Keluarga kita juga bisa menjadi objek penyembahan kita. Keluarga kita yang utama, keluarga kita yang penting. Tapi jangan lupa, bisa juga Bapak Ibu, karena keluarga menjadi penyembahan sesembahan kita, keluarga juga bisa menjadi penghalang buat kita dalam menyembah Tuhan, dalam memenuhi panggilan kita, panggilan Tuhan terhadap hidup kita, dalam melayani Tuhan. Sudah terlalu sering banyak kasus Bapak Ibu dalam pelayanan juga orang memakai alasan keluarga untuk tidak melayani Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Apalagi pekerjaan. Pekerjaan kita bisa menjadi sesembahan kita, karena pekerjaan itulah yang mengatur hidup kita. Sehingga yang menjadi korbannya adalah Tuhan. Yang menjadi korbannya adalah waktu-waktu kita dengan Tuhan. Bukankah itu berarti Bapak Ibu pekerjaan menjadi sesembahan kita, menjadi ilah lain dalam hidup kita? Bangsa di mana kita tinggal, negara di mana kita tinggal, kita begitu bangga memang tinggal di sini. Dengan berbagai macam kesempatan, opportunity, berbagai macam hal yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita dapatkan di sini. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, negara ini, bangsa ini dengan segala kemegahannya pun bisa menjadi sesembahan Bapak Ibu dan saya. Karena apa yang kita bisa dapatkan di sini, kita tinggal di sini, bukan membawa kita makin dekat dengan Tuhan, makin menyembah Tuhan, tapi membawa kita makin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, ini tanda hati-hati buat kita. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan, Yesus makanya membalas, walaupun setan tidak memakai kata melayani, tapi dalam menjawab setan, Tuhan Yesus memakai kata ini. Karena Tuhan tahu kemana arah setan.
Tuhan tahu setan sedang membawa Yesus untuk mengalihkan tidak saja penyembahannya kepada Allah, tapi mengalihkan pelayanan dan panggilannya kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi kita belajar dari respon Tuhan Yesus. Tegas, to the point. Bahkan, kalau saya bisa pakai bahasa saya, Bapak Ibu, ketika ada pikiran-pikiran keinginan hati yang dipakai oleh setan untuk membawa kita jauh, bangkit jauh dari Tuhan, Bapak Ibu yang tahu. Uang, pekerjaan, ingin menjadi kaya, tinggal di sini, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal itu membawa Bapak Ibu tidak makin dekat dengan Tuhan, tidak ada waktu diskusi, tidak ada waktu konseling, hanya satu: usir dalam nama Tuhan Yesus. Kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalahkan dengan firman Tuhan. Dan ingat, hanya Tuhan yang layak disembah. Sehingga Bapak Ibu, saya mau menutup bagian firman Tuhan ini dengan beberapa pengamatan saya dan beberapa, boleh saya katakan, aplikasi. Yang pertama, belajar dari ketaatan Yesus. Apapun godaan setan, apapun serangan setan terhadap Bapak Ibu, dalam berbagai aspek, Yesus taat kepada panggilan Allah, tidak berubah. Sebagai anak Allah, dia tetap komitmen untuk mengutamakan Tuhan, mengutamakan panggilan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, selain ketaatan Yesus, kita lihat bagaimana cara Yesus menjawab. Tidak ada lain untuk mengalahkan semua strategi setan untuk menggoda kita, menjatuhkan kita, mengikat diri kita, Bapak Ibu, kecuali dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, semua serangan setan, Bapak Ibu, dijawab atau dilawan oleh Tuhan Yesus dengan kebenaran firman Tuhan. Saya selalu sampaikan, Bapak Ibu, banyak cerita ketika melayani orang yang kerasukan setan. Itu menguatkan saya secara pribadi, Bapak Ibu. Setan tidak pernah tahan ketika kita membaca firman Tuhan. Setan tidak bisa menang ketika Bapak Ibu dan saya melawannya dengan kebenaran firman Tuhan. Semua godaan, tantangan, serangan setan kepada pikiran, perasaan, keinginan hati kita yang saya sudah sampaikan tadi. Tapi kalau Bapak Ibu tahu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu bisa melawannya, Bapak Ibu bisa menjawabnya. Seperti Yesus melakukannya. Persoalannya, Bapak Ibu, seberapa banyak kita menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan pegangan kita tiap-tiap hari. Melalui beribadah di gereja, melalui renungan, saat teduh, baca firman Tuhan, dan lain sebagainya. Ketiga, Bapak Ibu, jangan lupa setan adalah pembohong. Setan pendusta, walaupun mungkin dia bisa memberikan, dia bisa menyatakan sesuatu yang benar, jangan lupa. Setan bisa menyatakan sesuatu yang benar, bisa. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, setan apapun yang dia berikan kepada kita atau apapun yang dia katakan, mungkin benar, tapi selalu menentang kebenaran yang sesungguhnya. Rasul Yohanes secara khusus menggunakan kata kebenaran, khususnya dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata juga, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dalam 2 Yohanes pasal 4, kebenaran adalah pesan Injil yang diberikan kepada para rasul. Dan setan akan selalu menentang kebenaran dalam pengertian menentang Injil. Menentang Yesus dan Injil di atas segalanya. Itulah yang membuat dia menjadi bapa segala pendusta. Bahkan jika dia terkadang membuat pernyataan yang benar, tapi jangan lupa itu selalu dikemas, dirancang untuk menipu kita, membawa kita makin jauh dari kebenaran. Yang berikut, Bapak Ibu, yang keempat, hati-hati dengan kata pelayanan. Setan sering memakai kata ini untuk bukan membawa kita makin dekat dengan Tuhan, tapi makin jauh dari Tuhan. Ini mungkin bagian untuk saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin. Tapi kita semua juga bisa tergoda dengan hal ini, Bapak Ibu. Pada saat yang setan katakan, "Oke, kamu jadi kaya, kamu punya semua, tapi kamu bisa tetap melayani kok." Bapak Ibu jangan lupa, setan itu penuh dengan penipuan. Konsep setan tentang pelayanan dan konsep Alkitab tentang pelayanan sangat berbeda. Yang setan janjikan kepada Yesus adalah menjadi raja di bumi. Tapi panggilan Yesus adalah menjadi raja di sorga. Pelayanan yang adalah panggilan Allah, Bapak Ibu, bicara soal salib, bicara soal mencapai jiwa-jiwa, berbicara soal pengorbanan, berbicara soal kerendahan hati. Tapi pelayanan yang dikatakan setan bicara soal kontrol, pride, otoritas, kekuasaan. Sangat jauh berbeda. Dengan kata lain, kita harus hati-hati dengan kata pelayanan. Kita melayani Tuhan, apakah kita sedang berada dalam konteks mencapai jiwa-jiwa karena Injil? Kita melayani dengan segala kerendahan hati, kita melayani dengan menjadikan Tuhan sebagai yang utama, atau kita katakan kita pelayanan, kita melayani, tapi kita sedang berada dalam konteks menjaga pride, kesombongan, merasa kita paling berkuasa dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, saya melihat banyak orang, banyak hamba Tuhan, khususnya para pemimpin, memakai kata pelayanan, tapi pada saat yang bersamaan mereka sedang mengikuti, mentaati setan, menyakiti hati sesama, saling menyakiti satu dengan yang lain,
merasa paling hebat, paling hebat. Dan akhirnya kita saling menuding, saling menjatuhkan, saling menyakiti hati sesama. Dan inilah yang membuat gereja terpecah. Kenapa? Karena konsep pelayanan. Kita tertipu oleh setan. Kita dapat yang kita inginkan, kita menjadi seorang pemimpin, tapi pada saat yang bersamaan kita sedang menjalankan kehendak setan. Kita harus hati-hati. Dan yang berikut Bapak Ibu. Menurut saya, godaan inilah yang paling berbahaya, Bapak Ibu. Godaan yang saya sampaikan tadi. Tapi ironisnya ini yang paling sering terjadi dalam gereja Tuhan, khususnya kita sebagai pemimpin gereja. Oke, Bapak Ibu, pelajaran yang berikut. Waspada terhadap tawaran yang menjanjikan hal-hal yang tidak dijanjikan Allah. Apa itu? Ada beberapa, secara cepat. Hasil yang luar biasa, hasil yang sempurna, itu juga yang ditawarkan iblis. Tapi apakah itu yang dijanjikan Tuhan? Apakah memang Tuhan menjanjikan bahwa kita selalu bisa mendapatkan hasil yang besar, hasil yang sempurna? Kedua, hasil yang instan. Saat ini juga, Bapak Ibu hati-hati, dunia sekarang semuanya mau cepat. Mau sembuh cepat, mau berhasil dalam pelayanan cepat, mau menjadi gereja yang besar dengan cepat, menjadi orang yang kaya cepat, menjadi sukses cepat. Hati-hati. Ketiga, pengakuan menjadi orang penting. Setan menjanjikan itu kepada Yesus, kamu akan menjadi raja, kamu akan menguasai dunia. Tapi apakah itu yang memang Allah janjikan buat kita? Tidak, Bapak Ibu. Allah tidak memanggil kita untuk menjadi orang penting yang diakui oleh dunia ini. Allah memanggil kita untuk menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang rendah hati, yang menjadi berkat bagi sesama. Yang berikut, tidak ada penderitaan. Hati-hati dengan konsep ini, Bapak Ibu. Waspada dengan tawaran seperti ini. Tidak ada penderitaan. Kamu jadi orang Kristen, kamu pasti mengalami kesembuhan, kamu pasti sehat, kamu pasti akan terus diberkati Tuhan. Dan menurut saya ini paling menipu dan paling banyak juga hanya membawa orang menjatuhkan orang Kristen. Mereka tidak makin dekat dengan Tuhan, justru mereka makin kecewa dengan Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu dan yang terakhir. Jangan lupa sekali lagi, kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak dapat mengabdi kepada kepada dua Tuhan. Tidak bisa menyembah Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan menyembah setan. Seperti yang Yesus katakan, kita akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Matius 6 ayat 24. Siapapun yang menyaingi Tuhan dalam penyembahan kita, menuntut pelayanan kita juga, Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Demikian pula halnya dengan setan. Tidak ada kesepakatan dengan setan atau hal-hal yang dia kendalikan, yang akhirnya nanti menjadi dia menuntut balasan atau harga yang harus kita bayar darinya. Sehingga harus hati-hati, Bapak Ibu. Jika kita bertekuk lutut sesaat untuk hal-hal duniawi seperti keluarga kita, bangsa kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, apapun itu, kalau sudah menyaingi Tuhan, yang saya sudah sampaikan tadi, Bapak Ibu harus hati-hati. Suatu hari cepat atau lambat kita akan diminta untuk melayani mereka. Dan yang paling terakhir, setan tidak bisa menandingi Tuhan, Bapak Ibu. Sudah pasti, setan tidak bisa menandingi Tuhan. Di atas semuanya, Tuhan yang paling berkuasa atas hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan berkuasa atas dunia ini, Tuhan berkuasa atas teknologi, Tuhan berkuasa atas uang, Tuhan berkuasa atas pikiran, hati kita. Tuhan berkuasa atas semua yang Bapak Ibu inginkan. Jangan lupa. Orang mungkin menaruh harapannya, kekuatannya kepada uang. Tapi apakah uang lebih kuat dari Tuhan? Orang menaruh harapannya pada dunia, pada bangsa, pada apa yang kelihatan dalam dunia ini. Tapi jangan lupa, apapun yang dijanjikan setan, apapun tawaran yang diberikan setan, Bapak Ibu harus ingat, setan tidak bisa menandingi Tuhan. Tuhan tidak bisa menyentuh kita tanpa izin Tuhan, tanpa kuasa dari Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kiranya bagian firman Tuhan ini menolong kita lagi, membawa kita untuk mengerti pencobaan ini, tapi sekaligus memberikan kekuatan kita untuk melawan segala macam bentuk tawaran dari si jahat. Saya menutup dengan sebuah kisah, saya nggak tahu Bapak Ibu baca atau tidak, tapi sebuah university kecil di Philadelphia pada tanggal 24 Mei kemarin memutuskan untuk menutup salah satu program mereka yang sangat diminati oleh banyak orang, yaitu social working program. Ditutup. Kenapa mereka menutup? Penutupan program ini sehubungan dengan law yang berlaku untuk semua sekolah sehubungan dengan masalah gender di United States, di Amerika ini. Presiden dari university itu dipanggil oleh council, tapi dia mengatakan apa, Bapak Ibu? Institusi kami based on Christian faith. Institusi kami berdiri atas iman Kristen, jadi kami harus tetap konsisten dengan visi dan misi kami. Kami tidak mungkin menerapkan hukum jika itu bertentangan dengan kepercayaan kami, khususnya bertentangan dengan kitab suci. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Maukah kita tetap konsisten menyembah Tuhan saja,
Tidak ada yang lain, dan menjadikan firman Allah sebagai kekuatan kita satu-satunya. Apapun yang membawa kita makin jauh dari Tuhan, membuat kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, usir dalam nama Tuhan, enyah engkau iblis. Hanya Tuhanlah yang layak kita sembah. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari seri khotbah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, dan hari ini kami baru menyelesaikan belajar bersama-sama pencobaan yang ketiga. Hamba terbatas untuk menyampaikannya secara sempurna, secara mendalam, tapi hamba percaya Tuhan Engkau tidak terbatas melalui Roh-Mu yang kudus. Kiranya kebenaran firman Tuhan sudah menguatkan, menjadi berkat buat hamba, menjadi hati-hati buat hamba. Ini juga menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi tanda hati-hati buat semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tolong kami supaya kami juga bisa melawan segala tipu daya setan di tengah dunia ini yang berusaha menjauhkan kami dari Tuhan, yang membuat kami menyembah ilah lain dalam bentuk apapun. Kuatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa, mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, bahkan melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini. Dan terlebih lagi doa saya Bapak Ibu kita semua diberkati lewat seluruh rangkaian khotbah atau seri khotbah tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa berkat, mari sama-sama kita terus saling mengingatkan untuk kita bisa saling mendoakan terus satu dengan yang lain. Kita terus berdoa supaya Tuhan terus menjaga, melindungi kita semua, menjauhkan kita dari segala yang jahat. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.